Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Apa kata beliau? Dunia ini hanyalah sebuah persinggahan. Kata Imam Samsuddin Al-Qurtubi, dunia ini hanyalah sebuah persinggahan yang tidak lebih ibarat sebuah tempat berteduh dan bernaung. Nah, itulah dunia. Dunia ini hanyalah sebuah persinggahan. Kalau orang Jawa bilang mampir. Dunia ini hanyalah sebuah persinggahan. Sekejap kita di sini. Persinggahan. Namanya singgah. Kalau udah kita jalan, singgahlah. Namanya singgah. Singgah itu lama tidak? Tak lama. Tak lama. Dunia ini hanyalah sebuah persinggahan. Ia tidak lebih ibarat sebuah tempat berteduh dan bernaung. Tidak lama kita bernaung di dalamnya, hanya sebentar. Kapan sebentarnya? Perjanjian kita di alam ruh. Berarti kita tidak lepas daripada alam ruh, di alam lahud, di alam ketuhanan. Sudah janji kita sama Allah. Jadi kalau meninggal umur 34 tahun, 30 tahun, ya memang gitu. Sebab musabab aja dulu. Jatuhlah, terkilirlah, sakit perut lah, pusing lah. Itu sebab aja. Karena malaikat sudah beragungan kepada Allah. Ya Allah, begitu nanti kau jadikan alam dunia ini, kau jadikan manusia, betapa banyak dia nanti ya Allah. Baku hantam nanti dia ya Allah. Kata Allah, akan kujadikan mereka itu nanti sebagai hayalan, berhayal. Maka kita ada berhayal. Tidak lama kita bernaung di dalamnya, hanya sebentar. Karena setelah itu sebuah perjalanan keabadian harus kita jalani. Dunia ini hanyalah sebuah persinggahan. Ia tidak lebih ibarat sebuah tempat berteduh dan bernaung. Tidak lama kita bernaung di dalamnya, hanya sebentar. Karena setelah itu sebuah perjalanan keabadian harus kita jalani. Karena setelah itu sebuah perjalanan keabadian harus kita jalani. Mana keabadian itu? Alam akhirat. Jadi di mana mencari akhirat itu? Di dunia. Di akhirat tak bisa kau cari jalan. Tak bisa kau cari akhirat lagi. Di dunia inilah kau cari akhirat. Di mana mencari akhirat itu? Macam mana cara mengambil akhirat di dunia itu? Allahu Akbar. Ada lain. Itulah mengambil akhirat. Jadi orang yang sholat itu pada hakikatnya mengambil akhirat. Dunia ini hanyalah sebuah persinggahan. Ia tidak lebih ibarat sebuah tempat berteduh dan bernaung. Tidak lama kita bernaung di dalamnya, hanya sebentar. Karena setelah itu sebuah perjalanan keabadian harus kita jalani. Keabadian yang sungguh-sungguh abadi. Dalam keabadian itu pada hakikatnya kita hanya akan dihadapkan pada dua pilihan. Cuma dua nih. Tak ada 3, 4, 5, 6, 7 tak. Cuma dua nih. Begitu kata Imam Samsuddin Al-Qurtubi. Dalam keabadian itu pada akhirnya kita hanya akan dihadapkan pada dua pilihan. Kebahagiaan abadi atau kesengsaraan abadi. Duanya pilihan. Duanya. Makanya selagi kita hidup di dunia ini, cari ilmu pulang, ilmu balik. Kita habis ngaji ini kan pulang masing-masing ke rumah nih. Tahu kita rumah kita kan? Udah jelas. Tapi nanti di akhirat berpulang kita macam mana? Kalau tidak ada jalan, kalau tidak ada ilmu. Kemana kita?
Siapkan dulu. Siapkan dulu. Dalam keabadian itu pada akhirnya kita hanya akan dihadapkan pada dua pilihan. Kebahagiaan abadi atau kesengsaraan abadi. Pada saat itulah kita benar-benar meyakini bahwa dunia ini tidak lebih berharga dari sehelai sayap nyamuk. Itu dia. Jadi apa yang mau kejar duniamu? Apa yang mau kejar? Kau cukup berusaha saja. Yang menentukan Allah. Kau cukup usaha aja, ikhtiar aja, usaha ikhtiar. Dan jangan ikhtiar dan usahamu itu yang menjadikan bekas diri. Jangan, berarti syirik kau pada Allah. Contoh, kalau aku tak kerja ini tak mungkin aku bisa makan. Syirik. Aman gitu. Itulah syirik jali itu. Syirik yang nyata. Makanya kalau orang tua dulu, kalau mengajarkan ngaji alif, bata atau Quran, apa dia sebut dulu gurunya dulu? Nur jali sifatullah, sifat kalam Allah, terangkan hatiku, tetapkan. Kan iman, karena dengan iman kau ketemu dengan Allah. Itulah sedapnya indahnya orang dulu. Sekarang tidak. Dulu kalau ngaji, Quran itu dipeluk, direkap. Sekarang Quran itu ditenteng, bagaimana melengket ya? Dalam keabadian itu pada akhirnya kita hanya akan dihadapkan pada dua pilihan. Cuma dua, tak ada yang lain. Kebahagiaan abadi atau kesengsaraan abadi. Pada saat itulah kita benar-benar meyakini bahwa dunia ini tidak lebih berharga dari sehelai nyamuk. Adalah dunia. Apa yang kau tabung, apa yang kau simpan, apa yang kau peroleh, tinggal. Tinggal semua itu, otomatis. Ada pun yang bisa kau bawa nanti, ada tidak sedekahmu di sini. Karena apabila mati anak Adam itu terputuslah amal perbuatannya, terkecuali tiga perkara. Pertama, sedekatun jariyah. Ini dia, pertama. Sedekatun jariyah. Arti sedekatun jariyah itu kita wakafkan tanah, jalan, membangun masjid, membuat pesantren, tahfiz Quran, ataupun Quran kita wakaf untuk masjid yang bermanfaat untuk umat. Maka sudah sedekah jariyah lah. Makanya beda antara sedekah jariyah dengan sedekah khairiyah. Sedekah jariyah yang bermanfaat, dia mengalir. Adapun sedekah khairiyah itu makan dan minum. Jadi jangan kita bilang sedekah makanan itu sedekah jariyah, enggak, salah itu. Yang dikatakan sedekah jariyah itu adalah yang mengalir dia. Misalnya kita ada mengimpakkan batu, semen, pasir, keramik di masjid atau di mushola atau tempat ibadah, mewakafkan tanah kuburan, itu salah satu tuh. Jadi kalau meninggal kita itu kan dimiliki orang ramai. Makanya di kubur tuh tak boleh membangun di atas kuburan itu dicor, tak boleh ya. Awas ya, kalau kita nanti punya marang ayah meninggal, jangan semau-mau kita memasang keramik itu kita cor dulu, jangan. Tapi kalau mau buat pasang galangan air, taruh keramik, mau segala macam boleh. Taruh aja batu bata, taruh aja batu bata. Karena itu perkuburan Muslim, wakaf punya. Di satu saat nanti itu bisa dibongkar orang tuh, bisa dimasukkan balik. Contoh tengok, coba di Pasar 3. Tahu saya dulu di Belawan tuh udah ngeri kali. Pasar 3 aja, satu kuburan bisa 5 batu nisan di situ. Karena itu adalah wakaf dan infak orang, sedekah jariyah. Jadi tak boleh kita memasang batu nisan atau galangan air, kita cor, ya, kita cor. Pada saat itulah kita benar-benar meyakini bahwa dunia ini tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Mati kita 3 perkara tinggal. Pertama, sedekatun jariyah, sedekah yang mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini dia. Yang mana dikatakan ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu mengenal itu yang bermanfaat. Baru kau kenal hukumnya. Contoh, gini caranya. Kalau kita kerja pada perusahaan ataupun pada orang,
Kira-kira dengan akal dengan akal kita. Kira-kira peraturan tuh kan dia yang ngasih tahu sama kita. Ah, ini peraturannya gini nih Pak, gini. Berarti siapa ketemu tidak yang memberikan peraturan? Ketemu tidak? Berarti mengenal dulu kan? Baru kita jalani peraturan dia. Jadi dalam hukum fikihnya mana peraturan itu? Itulah syariat. Jadi mana duluan? Mengenal dulu apa syariat dulu? Paham dulu. Makanya jangan salah paham. Maka kalau siapa yang menonton YouTube nih dicerna, jangan diprotes, dicerna dulu. Karena awaludin ma'rifatun, bermula agama itu mengenal, bukan mengenal hukum, mengenal Allah. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang saleh. Nah, kita di dalam sholat tadi berapa sholat tadi itu? Nah, jadi ibu mungkin tak baru kemarin ibu ya, tak paham. Abang tuh kita juga kan mungkin ragu nih sholat apa nih? Saya kasih tahu. Pertama tadi habis azan kita qabliyah. Qabliyah itu hukumnya apa? Khairu mu'akkad, bukan mu'akkad ya, khairu mu'akkad. Setelah sholat isya baru setelah sholat wajib isya baru ba'diyah. Ba'diyah isya adalah mu'akkad. Ba'diyah isya lebih tinggi hukumnya daripada sholat tarawih. Walaupun sholat tarawih itu memang tinggi, dia sudah mu'akkad, apabila ditinggalkan sholat ba'diyah isya tertipu dia. Kenapa? Padahal sama-sama mu'akkad. Ini tarawih, ini ba'diyah isya, sama-sama mu'akkad. Witir mu'akkad tidak? Mu'akkad. Ketiga-tiga ini mu'akkad. Yang unggul ini ba'diyah isya. Kenapa dia lebih unggul daripada yang lain dengan tarawih ini? Kalau witir ini kan setiap malam. Kalau tarawih ini kan setahun sekali. Kalau secara akal lebih hebat lagi dia kan? Lebih hebat. Kenapa? Karena setahun sekali. Kenapa dia harus tinggi lagi ba'diyah isya ini? Karena ba'diyah isya mengiringi dengan itu dia jawabannya. Jadi jangan kita tak paham. Makanya kita orang-orang berthariqah ini mesti paham hukum fikih. Jangan keluar daripada fikih. Keluar daripada fikih jangan ikuti. Kita berthariqah, semakin kita berthariqah semakin kuat fikih. Bukan kayak orang-orang yang lain udah berthariqah, udah tak bisa. Karena kata Imam Al-Ghazali, al-hakikatun bila syari'atun batillah wa syari'atun bil hakikatun atillah. Hakikat tanpa syariat batal. Hakikat dia bermakrifat dia, tak ada syariatnya batal. Wa syari'atun bil hakikatun atillah. Begitu juga dia dengan bersyariat tidak berhakikat hampa. Berarti zahir dan batin wajib dia di situ. Karena Allah tuh huwal awwalu, huwal akhiru, wal zahiru, wal. Bagaimana kita melihat yang batin kalau tidak kita lihat yang zahir? Mati anak Adamku, terputus amal ibadahnya. Kecuali ada 3. Pertama, sedekahun jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Tak ada sedekah jariyahnya, susah dia. Ayah kita cuma nelayan, tak ada yang dia wakafkan. Apapun tak ada. Mengasihi anaknya makan pun kempes-kempes kadang dia bercarinya. Tak kering celananya mengasihi anak itu makan. Tak ada lah dia, habis putus dia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Di sini dia waktu hidup tak sempat dia nak mencari ilmu, mencari makan untuk anak-anaknya. Matilah dia. 2 dia tak ada. Sedekah jariyah tak ada. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat tak ada. Yang ketiga, anak. Ini diharap lagi. Ini lagi diharap lagi. 2 ini punah. Kalaupun ada, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada yang bilang 2 ini, sedekah jariyah tak ada disebabkan dia susah. Makanya selagi kita mampu berbuatlah sedekah. Jangan takut. Intan semula yang syukur bela jalanku, bela jalan kau. Ku ganti ku kata Allah. Ku ganti apa yang kau bawa, ku ganti kata Allah. Tapi jangan kita berharap, tak jadi itu. Karena udah kita pinta tadi, Allahumma ya qadiyal. Sampai terhadap
hajat kami Allah? Hajat kami mana ya Allah? Engkau yang tahu. Karena Allah itu tak jauh. Wa nahnu aqrabu ila min hablil warid. Aku itu lebih hampir daripada lehermu. Apa yang kau cakapkan? Dah tahu aku. Tak kau cakapkan pun aku tahu. Begitulah saking dekatnya aku kepadamu. Tapi kau tak ngerti dengan aku. Kau anggap aku jauh. Pertama, sedekahun jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak yang soleh yang mendoakan ibu bapaknya. Ini kalau terdapat. Nah, bagaimana caranya anak yang soleh ini? Setiap kita sholat tuh dapat makna ayat itu. Otomatis kirim langsung. Langsung kirim, transfer terus. Allahu Akbar. Dapat langsung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacaan tadi itu dapat makna ayat itu. Apabila seandainya ayah dan mak kita disiksa itu, ketika anaknya Allahu Akbar, terhenti itu. Tak boleh. Karena waladun sah. Jadi kalau ayahnya disiksa, anaknya salat, mana sifat Allah yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim? Berarti tidaklah Allah itu Bismillahirrahmanirrahim. Beruntung tidak kita. Kalau kita tidak berjamaah, saya rasa berat. Ya mungkin paling-paling zikir. Paling-paling zikir. Kalau khataman, wallahu a'lam. Itu pun zikir kan dulu. Jalan kali tartik. Jalan kali tidak terus. Udah ngaku aja. Jangan bohong. Aku pun begitu. Karena tahu guru-guru kalau kau begitu tak bisa. Kau mesti kau paksa. Kau sayang sama ayahmu, sayang. Kau sayang sama makmu, sayang. Kau buat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alif. Alif lam ra ta al dua. Berarti satu huruf Allah balas 1 atau 10? Alif lam ra ta alham. Berapa udah coba? Coba dihitung itu semua. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Coba hitung itu berapa huruf? Kali 10. Di situ pahala dulu. Transfer, tenang ayah dan makmu, aman dia di situ. Tenang dia. Makanya nanti kalau si imam, maka jangan lengah kita harus ingatkan itu. Ketika imam, biar laki-laki, biar perempuan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata si imam? Ya si makmum? Ingat kan? Bagus. Begitu imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya. Ampunkan ayah dan makmu ya Allah. Sampainya. Karena doa yang paling mustajab adalah di dalam sholat. Jadi waktu kita sujud kuat. Kalau si imam tadi dia, apabila si imam itu dia waktu sujud terakhir minta dia secara pribadi, berarti imam itu tak bisa. Berarti dia mementingkan diri sendiri. Dia harus dia bawa orang semuanya. Dia tidak boleh dia ada katakan aku di situ. Kami. Kalau dia maka kesempatan imam itu di mana dia mendoakannya? Waktu qabliyah dan karena itu sendiri. Sedekahun jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Tak ada sedekahun jariah. Tak ada ilmu yang bermanfaat. Tak ada anak yang soleh. Mana diharapkan lagi? Ada juga yang diharapkan lagi nih coba. Ada lagi. Tak ada sedekahun jariah, tak ada. Ilmu yang bermanfaat, tak ada. Anak yang soleh, tak ada. Tak ada. Tiga nih punah nih. Apakah rahmat Allah itu tak ada turun bagi si main? Ada. Di mana ada? Ketika ada orang berjalan untuk ilmu. Itu dia kelebihan itu. Itulah hebatnya. Dan ketika seseorang itu mengucapkan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, apa? Merebut itu. Tinggi. Murkaku memang tinggi kata Allah. Murkaku memang besar kata Allah. Tapi rahmatku lebih tinggi daripada murkaku kata Allah. Itulah kehebatan. Jadi kita tak usah takut. Cuma kalau nak ikuti kaji yang saya cakapkan ini agak gentar juga memang jemaah. Karena apa? Karena sudah saya lalui. Yang makan tumis kangkung, ikan kresek. Aduh capek. Lidah itu merasa ikan asin.
Tapi akhirnya dikasih oleh Allah kemudahan. Apa kemudahan sekarang? Ya orang hidup pikuk kerja. Aku tidak di rumah masakan nasi itu kerja, masakan lauk itu kerja. Tidak aku kerja, tapi Allah cukupi kebutuhan. Cuma tiba. Tapi bagaimana berkorban itu? Maka dunia itu masa kau pandang. Kau cukup jalan usaha ikhtiarlah. Hanya Allah. Makanya kita harus banyak bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkaltu 'ala Allah. Jadi kita kalau kita ragu, cuman tak yakin gitu. Tapi kau sudah la ilaha, kau sudah la ilaha. Tapi kau sudah kau angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apapun yang kau bawa di situ, anakmu yang kau bawa, istrimu yang kau bawa, bahkan dirimu pun jangan kau bawa di situ. Jadi kalau sudah bahkan dirimu tidak kau bawa di situ, siapa lagi di situ? Itu maksud tujuan itu. Jadi kenapa kau harus kau pegang dunia lagi? Sementara dalam bacaan doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Berarti kalau kau ragu dengan kalimat yang tadi itu, berarti kau ayat. Engkau sudah bilang kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku kau serahkan, kau gaduh. Jangan gaduh, kau usah gaduh. Begitulah Allah tuh. Allah tuh mengasih kita ujian karena dia sayang sama kita. Jadi kalau orang yang tidak diberikan oleh Allah ujian tuh memang tidak dikasih oleh Allah di kedudukan. Kaya memang kaya, tapi dunia akhirat dia tak ketemu. Kita doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Makanya kalau orang yang bertawaf apa bacanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan tawaf. Yang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik itu ketika di mana? Waktu ambil miqat. Dari Mir Ali, karena mengambil miqat itu tak boleh di tanah haram, tak boleh di luar tanah haram. Begitu nanti mandi, salat ihram 2 rakaat, berangkat baru bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ketika sampai tawaf, apa yang dicari di situ? Apa yang diputar di situ? Makanya hakikat kita bertawaf itu kita mesti paham juga. Nanti mana tahu ada yang berangkat umroh. Kalau haji mungkin 20 tahun ya, 20, kecuali plus ya, ataupun furoda cepat. Ada ini daftar tahun ini juga berangkat. Pokoknya tahun 2023, 2024 dia berangkat. 2024 nanti dia daftar, 2024 juga dia berangkat. Tapi kalau umroh biasa. Kenapa mesti tawaf itu mulai dari kiri? Kita kalau salam dari kanan, tawaf mengapa kita dari kiri? Dari kiri. Itu orang dulu kain dulu. Ini kain stad hijau. Stad hijau itu situ Hajar Aswad. Pada tahu kalau ada rezeki umroh. Makanya senang aja baca doa Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal mas'aril haram wa rabbal baitil haram wa barrukni wal maqam. Kalau ada nanti orang baca doa itu cepat amin enggak? Mana tahu? Tadi sih malaikat datang. Berangkat apa? Ini lampu hijau, start di lampu hijau. Di situ Hajar Aswad. Tentangkan Hajar Aswad di sini. Antara Hajar Aswad dengan qalbu. Bukan Hajar Aswad dengan di sini, bukan sini. Antara Hajar Aswad dengan di sini. Baru dulu putar. Tunjuk ini. Nanti bab haji kita buka. Ini dulu, tidak cukup waktu lagi. Jadi paham ya? Sedekah yang 3 ini yang pertama sedekahun jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Tak ada sedekah jariyahnya, susah ayah kita. Dia nelayan, dia ke laut, nak pernah pun tak bisa memikirkan kita. Makanya ada tanggung jawab ayah dan mak, ada tanggung jawab orang tua kita kepada anak. Mana tanggung jawab orang tua itu kepada anak? Waktu anak itu kecil, ayah kita lah yang bertanggung jawab penuh. Tapi ketika
kita sudah dewasa, kita sudah bekerja, ayah kita tidak bekerja lagi, siapa tanggung jawab? Anak. Makanya kita selaku ayah tidak kita berharap kepada anak itu kita minta imbalan. Yang penting kewajiban kita sekolahkan dia, ngajikan dia, suruh dia berbuat baik. Apabila dia tak mau berbuat baik, udah kita buat lepaskan. Terserah dia. Begitu juga dengan istri kita. Yuk kau ikut ngaji, yuk kau ikut sholat. Tak mau dia. Besok kau masuk dalam surga, dia ke neraka. Dadah. Karena dari dunia kita aja tak mau. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW menggambarkan sikap terbaik yang seharusnya kita lakukan saat menjalani kehidupan dunia ini. Apa kata Rasulullah? Hiduplah di dunia ini seperti orang asing. Hiduplah di dunia ini seperti orang asing atau penyeberang jalan. Sabda beliau, bersikap sebagai orang asing di dunia tentu akan selalu menyadarkan kita bahwa dunia bukan salam. Menggambarkan sikap terbaik yang seharusnya kita lakukan saat menjalani kehidupan dunia ini. Hiduplah di dunia ini seperti orang asing atau penyeberang jalan. Sabda beliau, bersikap sebagai orang asing di dunia tentu akan selalu menyadarkan kita bahwa dunia bukanlah negeri kita yang sesungguhnya. Kita asing di sini dan kelak suatu saat keterasingan itu akan berakhir. Kita akan pergi menuju kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang akhirat. Apa arti akhirat itu? Akhir daripada kehidupan, akhir daripada hayat. Habis dia masanya tutup. Habislah. Tunggu lagi 3 hari kalau ada. 3 hari cari. Yang pertama sedekah jariyah, mungkin kita orang susah, tak bisa kita berwakaf. Apapun kita tak bisa. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ngarepkan anak, alah, susah cerita itu. Sekejap aja dia kuat, wajib dalam menuntut ilmu. Kalau ada keperluan hal-hal yang penting, ya tak apa-apa berai. Kalau memang penting, kalau kawan yang biasa-biasa duduk itu tak penting, Terakhir nanti menghibah orang. Kenapa kata ngaji kolam? Dia ada tamu datang. Supaya tamu Cina. Menghabiskan waktu awal ya apa guna? Udahlah, 9:10 dah. Tutuplah. Nunggu udah. Bawa segini aja. Rencana ini nak buka tadi nih. Udahlah ya. Nah, 1/2 jam cukup lagi. Dan bagaimana keadaannya setelah keluar dari tubuh? Kemana perginya roh? Ruh ini tempatnya ada 3 macam. Yang pertama tempat ruh itu yang paling mulia, paling bagus adalah illiyin. Ini paling bagus. Ini illiyin, paling bagus nih. Kita berharap meminta kepada Allah, ruh kita nanti akan diberangkatkan oleh Allah ke illiyin. Jangan ke sijin. Jangan ke sijin. Kalau dia ke sijin, ke alam barzah, dicambuk, disiksa. Maka roh itu waktu keluar itu diangkat dia ke hadirat Allah. Bukan Allah di langit, bukan. Dihadapkan dia. Baik tidak dia, buruk tidak dia. Maka kita tahu apa? May ya'mal mithqala dzarratin. Kemana perginya roh dan bagaimana keadaannya setelah keluar dari tubuh? Abu Al-Hasan Al-Qabisi rahimahullah berkata, mazhab yang sahih dan menjadi pegangan ahlu sunnah wal jamaah ialah bahwa ruh itu setelah beliau mazhab yang sahih dan menjadi pegangan ahli sunnah wal jamaah ialah bahwa ruh itu setelah keluar dari tubuhnya diangkat oleh para malaikat sampai dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Tapi jangan kita bayangkan Allah itu duduk ya. Allah itu duduk dia di aras, didatangkanlah ruh itu kepada malaikat, bukan begitu. Bukan begitu. Allah itu meliputi dia. 7 lapis langit, 7 lapis bumi diliputi oleh Allah. Allah itu bukan dia duduk di aras dah. Jangan kita beranggapan di dalam Quran surah Thaha Allah itu bersemayam di atas aras. Begitu.
Ar-Rahman 'alal arsis tawa. Jangan kita bertahan seperti itu. Memang Al-Quran mengatakan seperti itu. Maksudnya itu bukan aras-aras seperti itu. Nah itu kajian lain lagi, beda lagi. Jadi aku yang ngeces, cakap aja. Karena aku bercakap tak bisa, aku selesaikan. Makanya kadang-kadang orang banyak heran. Kaji ini kok gitu ya? Tak paham itu malah. Ahlus sunnah wal jamaah ialah bahwa ruh itu setelah keluar dari tubuhnya diangkat oleh para malaikat sampai dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menanyanya, jika ruh itu tergolong ke dalam mereka yang mendapatkan kebahagiaan, maka Allah menitahkan, bawalah dia dan perlihatkan kepalanya bakal ala yasin habibillah ala yasin habibillah bismillah wa